Salam sejahtera bagi kita semua. Emana kembali hadir dengan podcast pembahasan firman Tuhan. Semoga firman Tuhan yang murni mampu merawat batin kita, menguatkan roh kita, dan membangun iman kita di hadapannya. Silakan menikmati podcast Emana hari ini. Salam damai sejahtera saudara-saudari pendengar podcast Emana. Puji syukur kepada Tuhan, pada hari ini kita dapat kembali lagi bersama-sama menikmati porsi bacaan dari Alkitab. Bersama dengan saya Saudara Richard dan juga Saudara Heri. Halo Saudara Heri. Halo, ya Saudara Richard, terima kasih. Amin, puji Tuhan. Saudara-saudari, kita hari ini akan menikmati sebuah porsi ayat bacaan di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-1 sampai 14. Pada perikop ini membicarakan sebuah topik, yaitu serahkanlah kekhawatiranmu. Topik ini didasari dari sebuah ayat di dalam 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat yang ke-7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Di sini ada sebuah kutipan. Kita boleh menggunakan pesawat udara yang akan mendarat di pelabuhan udara yang ramai sebagai ilustrasi datangnya kekhawatiran menimpa kita. Jika Anda memperhatikan bagaimana pesawat udara mendarat, Anda akan nampak biasanya pesawat-pesawat mendarat satu persatu. Tapi kadang-kadang pesawat itu datangnya berpasangan, bahkan berkelompok. Kekhawatiran mungkin mengitari kita, bagaikan sebuah pesawat udara terbang mengitari pelabuhan udara, menunggu waktu untuk mendarat. Sebagai contoh, seorang saudara yang belum berkeluarga akan lebih sedikit kekhawatirannya daripada saudara yang sudah berkeluarga dan memiliki beberapa anak. Saudara yang sudah berkeluarga memperhatikan istri serta anaknya, dan hal itu membuatnya khawatir. Istrinya adalah sumber kekhawatiran. Setiap melahirkan seorang anak, penyebab kekhawatirannya juga bertambah. Kekhawatiran mungkin bertambah ketika anaknya bertumbuh dewasa, menikah, melahirkan anak, karena saat itu cucunya akan menjadi sumber kekhawatiran. Demikian juga, mungkin harta benda atau warisan kita dapat menyebabkan kekhawatiran. Jika Anda memiliki sebuah rumah, Anda akan khawatir akan pemeliharaan rumah itu. Jika Anda memiliki rumah yang kedua, Anda pun akan mengkhawatirkan rumah kedua itu. Demikian juga deposito Anda di bank. Uang yang Anda depositokan di bank juga bisa menjadi sumber kekhawatiran Anda. Semakin banyak barang yang Anda miliki, kekhawatiran Anda juga semakin banyak. Pesawat kekhawatiran semakin banyak berputar-putar di atas kepala Anda. Kita perlu belajar melemparkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan. Kita boleh melemparkan segala kekhawatiran kepada Tuhan, karena Ia yang memelihara kamu. Kutipan ini sungguh sangat menarik ya. Bagaimana tanggapan Saudara Heri terhadap kutipan ini? Ya, terima kasih Saudara Richard. Ya, kalau kita bicara tentang kekhawatiran, ya setiap orang tentu punya kekhawatirannya masing-masing ya. Ya. Sebenarnya kekhawatiran ini juga datang karena kejatuhan manusia ya dalam dosa. Kalau boleh dibilang waktu manusia sebelum jatuh dalam dosa, ya nenek moyang kita Adam dan Hawa mereka tinggal di dalam Taman Eden. Mereka berada di dalam pemeliharaan Allah. Mereka sama sekali tidak ada kekhawatiran. Amin. Tapi ketika mereka jatuh ke dalam dosa, apa yang terjadi? Ya, mulai timbul banyak kekhawatiran. Amin. Ya, karena itu kita melihat ya apa sih yang membuat manusia khawatir. Ya, dikatakan tadi semakin kita mempunyai banyak hal, maka kita akan semakin banyak kekhawatiran. Tapi bukan berarti kita tidak boleh mempunyai semuanya itu. Ya. Tapi Petrus mengingatkan kita kembali bagaimana supaya kita tidak khawatir. Ya. Yaitu kita perlu belajar bagaimana menyerahkan
menyerahkan semua kekhawatiran kita kepada Tuhan. Amin. Dan dikatakan sebab Ia yang memelihara kamu. Artinya Allah akan memelihara. Ya, sama seperti ketika Adam dan Hawa di dalam Taman Eden berada di dalam pemeliharaan Allah, mereka tidak ada kekhawatiran apapun, tidak ada kecemasan apapun. Demikian juga ketika ya kita ada di dalam penghidupan, ya bagaimana kita bersandar pada Allah kita, maka Dia juga akan memelihara kita. Ini juga sangat menarik juga di dalam kitab Matius pasal 6, khususnya ayat 25 sampai ayat 34 juga membahas tentang hal kekhawatiran. Ya. Nah, ada satu hal selain kita perlu belajar ya, menyerahkan kekhawatiran kita pada Tuhan. Ya, tapi di dalam perikop ini juga kita juga diminta untuk memandang ya burung-burung di langit. Ayat ini sangat menarik, dikatakan bahwa kita perlu memandang burung-burung di langit. Mereka tidak menabur, tidak menuai. Mereka tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, tapi mereka diberi makan oleh Bapa kita di surga. Amin. Dan ayat ini terakhir ditekankan mengatakan bahwa kamu jauh melebihi burung-burung itu. Artinya Allah, Bapa kita adalah Bapa yang memperhatikan kita. Tapi terkadang kita sendiri yang tidak mau datang kepada Dia, kita sendiri yang tidak mau ya menyerahkan kekhawatiran kita pada Tuhan. Sehingga kita sendiri yang sepertinya kekhawatiran itu banyak berdatangan seperti pesawat terbang ya ketika hendak mendarat ya di dalam bandara ya, di landasan di bandara. Nah, karena itu melalui firman ini ya kiranya kita belajar bagaimana kita serahkan ya semuanya kepada Tuhan. Dan ingat ya, di dalam Matius pasal 6 juga ditutup dengan satu ayat yang sangat baik. Janganlah kamu khawatir akan hari esok. Amin. Karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri, ya kan? Kesusahan sehari cukuplah untuk. Artinya kita perlu belajar ya di dalam hidup kita cukup ya datang pada Tuhan dan kita percaya Dia memelihara kita. Dia menjaga kita dan Dia akan membereskan semua permasalahan hidup kita. Amin. Ya, puji Tuhan. Kiranya ini memberkati. Ya, memang kita tidak luput ya dari kekhawatiran. Tapi kita ada jalan asal kita mau datang pada Tuhan. Amin. Dan juga mengatakan, marilah datang kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Tentu ya kan kekhawatiran membuat kita letih lesu dan punya beban berat. Ya. Tapi ketika kita datang pada Tuhan, Tuhan mengatakan Tuhan akan memberikan kita kelegaan. Untuk lepas ya dari jerat kekhawatiran, datanglah kepada Tuhan. Amin. Maka Ia akan memelihara kita. Puji Tuhan. Amin. Puji syukur kepada Tuhan ya atas perkara firman hari ini. Ya, walaupun kita sebagai manusia sering dilanda kekhawatiran, sering banyak kekhawatiran datang kepada kita, tapi puji syukur kepada Tuhan kita ada satu jalan, kita ada satu solusi, yaitu kita boleh melemparkan semua kekhawatiran kita kepada Tuhan. Kita hanya perlu bersandar kepada Tuhan karena Dialah Tuhan yang memelihara kita. Sehingga dengan demikian kita dapat memiliki damai sejahtera, kita dapat bebas dari setiap kekhawatiran karena kita percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang memelihara kita. Baik, sebagai penutup dan kesimpulan, Saudara Heri dapat memimpin kita di dalam doa. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan, kami ucap syukur padamu karena Dikau adalah Allah kami yang memelihara dan merawat kami. Tuhan, setiap kekhawatiran kami juga boleh menyatakannya kepadamu di dalam doa. Amin. Dan kami percaya damai sejahtera-Mu juga akan memelihara kami dan menguatkan kami. Amin. Meskipun Tuhan, permasalahan kami tetap ada, tapi melalui menyerahkan kepada Tuhan, maka hadirat Tuhan menjadi kekuatan kami.
Ajari kami Tuhan untuk menyerahkan semua hal, semua kekhawatiran, kecemasan kami pada Tuhan di dalam doa dan mengalami pemeliharaan Tuhan. Tuhan, kami cinta padamu, kami mengasihi firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Amin. Terima kasih Saudara Eri atas sharingnya hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih. Tuhan berkati. Sekian pembahasan firman porsi hari ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Jangan lupa untuk download aplikasi Emana pada handphone Anda untuk manfaat yang lebih banyak. Tuhan Yesus memberkati.